kita lanjutkan perbincangan langsung saja. Saya ke Bli Kadek. Kalau dari sisi ekonomi kita lihat ada beberapa posisi yang strategis ini ditempati oleh pengusaha atau CEO perusahaan besar. Ini kira-kira bisa membawa perubahan dalam ekonomi 5 tahun ke depan? Ya, jadi kalau kita lihat pembentukan dari kabinet kerja ini memang harus disesuaikan dengan apa yang menjadi permasalahan dan tantangan perekonomian saat ini dan ke depan. Dan itu tentunya sudah terwujud di dalam visi misinya Pak Jokowi dan juga nawacita 9 prioritas program yang ditawarkan. Nah, berangkat dari itu saya melihat bahwa dari nawacita itu dari aspek ekonominya memang peran negara menjadi lebih besar. Misalkan saja di aspek pertama, negara harus hadir untuk menjamin keamanan publik, kemudian juga peningkatan kualitas hidup masyarakat dan juga peningkatan produktivitas rakyat dan juga daya saing. Dan dari sana kita akan memiliki implikasi pertama adalah kepada budget. Ya, jadi kalau peran negara besar itu membutuhkan dana pembiayaan yang lebih besar juga. Dan oleh karena itu yang menjadi kunci di sini adalah Menteri Keuangan. Ya, karena Kementerian Keuangan inilah yang mengelola keuangan negara dan yang dipilih adalah Pak Bambang Brojonegoro. Nah, dan ini saya rasa memang tepat karena saya secara personal pun tahu Pak Bambang sebagai mantan dekan, kemudian juga sebagai mantan wakil menteri di kabinet Pak SBY. Jadi membutuhkan yang ahli di bidang ekonomi, terutama mengenai pengelolaan fiskal yang tegas sekaligus juga memiliki integritas karena dengan pembiayaan yang besar, Menteri Keuangan harus mampu menjaga berapa defisit yang tidak melebihi 3% PDB misalnya. Kemudian juga harus meyakinkan bahwa struktur budgetnya harus memecahkan masalah sekarang ini, yaitu pemerataan distribusi pendapatan yang semakin timpang. Oleh karena itu, posisi Menteri Keuangan Pak Bambang Brojonegoro ini saya rasa sudah tepat sesuai dengan background dan juga faktor integritas dan kemampuan manajemen fiskalnya. Oke. Ya. Kalau ke faktor Menko Perekonomian Sofyan Djalil, kalau tadi Ibu Sri Adinisi memfokuskan ekonomi makro. Bagaimana kita bisa berharap harapan tertumpu pada Pak Sofyan Djalil? Ya, jadi Menteri Koordinator ini bertugas untuk mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi. Ada 10 kementerian di bawah Menteri Koordinator di bidang ekonomi ini. Seperti kita tahu pengalaman terakhir tahun 2013 itu adalah puncak dari di mana koordinasi kebijakan ekonomi itu mencapai titik terendahnya. Yang satu membatasi impor, satu lagi di bidang pertanian tidak ada supply yang cukup di domestik sehingga timbul inflasi. Sehingga ini memang menjadi tantangan untuk Menteri Koordinasi untuk bisa tahu bagaimana hubungan antara kementerian ini. Jadi satu policy yang dibuat oleh kementerian akan mempengaruhi target daripada kementerian yang lain. Dan ini membutuhkan orang, saya setuju sekali tadi, memiliki background di bidang makroekonomi, ya, sehingga mengetahui secara garis besar bagaimana keterkaitan dari kementerian satu dengan yang lainnya. Dan saya rasa Pak Sofyan Djalil mungkin untuk kemampuan makroekonominya harus di-upgrade lagi. Karena background beliau juga kalau nggak salah ada di bidang hukum ya. Kemudian lebih banyak lebih banyak ke diplomasi politik, sehingga saya kira untuk memenuhi atau mengemban tugas sebagai Kementerian Koordinasi itu harus di-upgrade terutama di bidang makroekonomi. Oke, jadi cukup optimis ya untuk dua posisi ini ya, Menteri Perekonomian kemudian juga Menteri Keuangan. Sebenarnya kalau kita lihat sebelumnya janji Jokowi mengatakan ada 4 kementerian yang rawan korupsi ya, Kementerian BUMN, SDM, Keuangan dan juga Pertanian. Kalau Mas Toto lihat ini posisinya sudah right man in the right place? Ya, SDM ini kan kalau kita ya kita harus terbuka ya, sempat muncul nama-nama gitu kan dalam seminggu terakhir. Sempat muncul nama-nama yang seperti Pak Kuntoro, orang lama begitu ya, yang dianggap berintegritas, tetapi kemudian muncul nama Pak Sudirman Said yang kalau kita coba telusuri dan bahkan sudah dikomentari berbagai macam pihak. Pertama, integritasnya tidak diragukan gitu.
kan. Walaupun tidak memiliki nama sebesar Pak Kuntoro misalnya. Dan kita tahu juga pernah ada di Pertamina, artinya kompetensi tidak diragukan. Yang tinggal dibutuhkan kan masalah leadership. Karena ini bukan hanya bicara kompetensi dan masalah integritas buat diri sendiri. Keberanian, kalau bicara Jokowi sering mengatakan mafia migas salah satunya akan diberantas. Dan ini kan berkaitan dengan masalah penerimaan negara yang luar biasa, bicara mengenai defisit, multiplier efek dan domino efeknya sangat besar sekali. Pak Sudirman Said, saya lihat reaksi pasar sangat baik ya kalau kita baca pemberitaan hari ini juga. Ada beberapa nama lain yang juga bisa mungkin bisa berada di gray area ya, seperti Ibu Rini. Orang mengkaitkan Ibu Rini bisa dilihat dari dua perspektif. Satu, Ibu Rini adalah profesional yang tidak diragukan dengan berbagai macam pengalaman dan pernah menjadi menteri. Yang kedua, tapi dia juga belakangan lebih terlihat posisi politiknya, artinya dekat dengan entah Ibu Mega atau orang-orang politik di PDIP. Nah, dalam konteks apa Ibu Rini ditempatkan begitu? Kalau kemudian dari sisi profesionalitas, ya saya pikir itu salah yang positif. Tapi apakah ini lebih dalam konteks kompromi politik? Nah, itu yang harus dijaga dan diawasi karena BUMN ini sangat harus steril dari kepentingan-kepentingan politik partai apapun itu. Untuk Menteri Pertanian, saya pikir kita lihat juga memang ada keterkaitan ya dengan bidang di belakang. Selain memang ada juga analisis, kita jangan lihat kompetensi saja. Ada beberapa orang itu ditempatkan selain karena kompetensi, kebetulan latar belakang kedaerahannya misalnya itu sesuai dengan proporsi yang diinginkan gitu misalnya kan. Nah, salah satunya nih setahu saya dari Sulawesi begitu ya untuk ditempatkan. Jadi saya melihat masih optimis, tetapi ada beberapa gray area, ada beberapa spekulasi yang bisa muncul termasuk dalam konteks Ibu Rini tadi dan tugas Pak Jokowi untuk membuktikan hal tersebut. Nah, yang terpenting menurut saya adalah ketika kita berbicara bagaimana publik kemudian mengetahui performa mereka sih, ini kan menjadi pertanyaan. Tidak bisa kita menilai dari proses pembentukannya saja. Kalau kita bicara UKP 4 misalnya, UKP 4 kan salah satu organ di bawah Presiden. Saya tidak tahu apakah akan dipertahankan atau diubah formasinya. Tapi kan yang bisa melaporkan kinerja kementerian yang berkaitan dengan janji dan visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye. Nah, selama ini kan tidak pernah diketahui oleh publik. Apa sih indikator pembuatan raport oleh UKP 4? Nah, alangkah baiknya, apalagi kita tahu Pak Jokowi ini diferensiasi di level transparansi, dibuat secara berkala laporan tersebut, sehingga kemudian kita tahu siapa yang perform, siapa yang tidak ada lagi dikotomi parpol atau tidak, tapi kita lihat berdasarkan logika meritokrasi. Dan ketika Pak Jokowi ingin mereshuffle, memberikan sanksi atau reward kepada menteri ini, ada indikator yang jelas dan masyarakat bisa membackup. Oke, ada transparansi yang jelas ya untuk publik. Dan kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.